Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Langsung saja bahwa dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hadis pertama dalam kajian mata kuliah hadis Tarbawi. Sebagaimana yang ada dalam RPS, bahwa hadis pertama yang akan kita kaji adalah yang berkaitan dengan kewajiban mencari ilmu. Sekedar mengingatkan bahwa dalam sistematika pembahasan hadis Tarbawi kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam mengkaji hadis Tarbawi yang harus kita lakukan yang pertama adalah identifikasi hadis, menentukan hadis sesuai dengan tema yang ditetapkan. Setelah itu analisis perawi hadis, biografi, dari segi biografi perawinya. Perawi yang harus dikaji adalah perawi pertama dari tingkat sahabat, kemudian perawi terakhir atau yang meriwayatkan hadis itu, kemudian analisis Tarbawi terkait dengan nilai-nilai pendidikan dari hadis yang sudah kita tentukan dalam identifikasi hadis di pembahasan pertama itu. Nah, ini adalah format apabila kemudian kita mau mengkaji sendiri hadis Tarbawi. Di sini sudah ada formatnya, tapi ini hanya sebatas sebagai contoh saja. Kalau rumahnya kurang, jangan kemudian mengepaskan dengan kolom yang ada, tapi ini hanya sebatas sebagai format yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan hadis Tarbawi. Baik, sesuai dengan tema yang akan kita kaji hari ini, yaitu tentang hadis pertama mengenai kewajiban mencari ilmu. Ada beberapa hadis sebenarnya. Ada beberapa hadis yang kemudian berkaitan dengan kewajiban mencari ilmu. Namun saya akan ambil satu, dan juga kalian nanti apabila kemudian diberi tugas untuk mencari hadis, untuk menentukan hadis, kalian bisa, walaupun sudah menemukan banyak hadis, tapi ambil satu hadis saja sebagai hadis pokok. Kewajiban mencari ilmu saya ambil dari sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis yang saya tampilkan ini adalah hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Baik, saya akan bacakan hadis ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang saya warnai ini maksudnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Saya tulis dengan warna merah. Ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah hadis perawi pertama tingkat sahabat. Nanti yang akan kita kaji mengenai perawi biografinya. Kemudian Ibnu Majah sebagai perawi terakhir. Kita juga akan mengungkap biografinya seperti apa. Kemudian warna hijau yang dalam tulisan ini adalah sebagai matan hadis atau redaksi hadis. Bagaimana menerjemahkan yang tadi itu hadis, terjemah dari hadis tersebut ada yang pertama dari terjemah bahasa Indonesia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesuai dengan yang saya paparkan kemarin, bahwa karena ini adalah kelas bahasa Inggris, maka saya akan memberikan sedikit
uh, transliterasi atau terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kan from Anas bin Malik radhiyallahu anhu he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he said, the search for knowledge is the obligatory on every Muslim. Hadis transmitted by Ibnu Majah. Mohon dikoreksi nanti kalau semuanya tulisan atau susunan bahasa Inggris saya itu enggak cocok dengan aturan grammar. Selanjutnya adalah analisis perawi hadis. Siapa perawi pertama dalam hadis tersebut? Yaitu sebagaimana penjelasan kemarin, penjelasan saya tadi bahwa hadis pertama yang maksud adalah dari tingkat sahabat. Sesuai dengan hadis yang tadi itu bahwa Anas bin Malik sebagai perawi pertama, maka kita akan mengkaji atau mengungkap siapa Anas bin Malik. Tapi di sini saya hanya berikan sedikit penjelasan mengenai biografinya. Sebenarnya kalau semuanya ditulis sebagai makalah sangat banyak sekali narasi atau biografi mengungkap biografi Anas bin Malik dalam banyak buku. Anas bin Malik nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Madar al-Khazraj, lahir 612 Masehi, kemudian wafat tahun 709 Masehi, ada juga yang mengatakan 712 Masehi. Anas bin Malik merupakan sahabat urutan ketiga dari sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ranking ketiga perawi terbanyak di tingkat sahabat. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Sebagai sahabat yang banyak hafal hadis, kemudian juga dekat dengan Rasulullah, kemudian banyak para sahabat pun juga mengakui tentang keilmuannya, maka Anas bin Malik seringkali dan dikenal sebagai seorang mufti, qari karena suaranya sangat merdu, kemudian muhaddits karena Anas bin Malik ini juga meriwayatkan banyak hadis, dan perawi Islam. Kemudian Ibnu Majah sebagai perawi terakhir atau yang mengungkap atau yang menuliskan hadis ini dalam kitabnya. Nama lengkap Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rubai Al-Qazwini Al-Hafiz. Al-Hafidh ini adalah gelar beliau karena ianya itu bisa menghafal hadis sangat banyak sekali. Nama kuliahnya adalah Abu Abdullah. Nama populer di kalangan umat Islam setidaknya setelah beliau menulis hadis dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah disebut dengan Ibnu Majah. Sebutan tersebut berkaitan erat dengan gelar ayahnya. Ia lahir tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Karyanya yang paling fundamental adalah kitab Sunan Ibnu Majah yang memuat hadis kurang lebih 4.000 hadis. Kita menginjak pada pembahasan yang selanjutnya adalah analisis tarbawi. Analisis tarbawi mengungkap nilai-nilai tarbawi atau mengulas secara mendalam mengenai tema yang di atas dikaitkan dengan hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa disabdakan oleh Rasulullah bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Semua umat Islam, setiap orang Islam wajib mencari ilmu. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Makna wajib dalam hadis tersebut memiliki dua persepsi.
sebagaimana yang diaturkan atau disampaikan oleh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, bahwa dalam mencari ilmu, kewajiban dalam mencari ilmu itu ada dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah atau fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain atau wajib ain ini adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang Islam. Artinya setiap orang Islam wajib mencari ilmu. Ilmu apa yang wajib bagi setiap orang Islam? Ya tentunya mencari ilmu agama. Ilmu agama itu apa saja? Ilmu akidah, ketauhidan, pengenalan terhadap Allah, keyakinan, keimanan. Itu adalah ilmu akidah. Termasuk juga ilmu ibadah, hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa. Wajib kita mencari ilmu itu dan memahami ilmu tersebut serta mengamalkannya. Kemudian juga ada ilmu akhlak dan sebagainya. Sedangkan yang fardu kifayah adalah kewajiban bagi orang Islam secara berjemaah. Artinya, apabila sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur. Yang lain tidak wajib untuk melaksanakan. Contoh, ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, seperti ilmu kedokteran, ilmu bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, ilmu teknologi, ilmu aksar dan sebagainya, yang mendukung terhadap kehidupan dunia. Nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut kita bisa merinci satu-satu, bahwa yang pertama adalah setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Kemudian nomor 2, kewajiban muslim dalam mencari ilmu. Kewajiban orang Islam, kewajiban setiap muslim adalah mencari ilmu, bukan pintar. Allah tidak menuntut orang Islam untuk pintar, tapi Allah menuntut umat Islam untuk selalu belajar. Jadi belajar itu wajib, pintar itu adalah hasil. Bukan itu yang dituntut oleh Allah, tapi proses. Artinya yang diwajibkan oleh Allah itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Masalah hasilnya nanti ditangkap, ilmu itu didapat atau tidak, itu tergantung dari hidayah Allah. Kemudian juga dari kegigihan tekad masing-masing individu. Apakah orang Islam, apakah mencari ilmu itu harus di sekolah? Tidak. Artinya mencari ilmu tidak harus di sekolah. Sekolah itu hanya sebatas sebagai teknis saja. Bukan berarti orang yang mencari ilmu atau orang yang belajar ilmu berarti orang yang sekolah, bukan. Harus di sekolah artinya. Tidak harus di sekolah. Bisa di majelis taklim, atau bisa dengan belajar kepada yang lain, kepada teman, kepada suami, kepada istri. Itu juga belajar. Artinya belajar tidak boleh berhenti walaupun sudah putus sekolah atau di luar sekolah atau sudah tamat sekolah. Wajib belajar ada dua, wajib atau fardu ain, dan yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain seperti belajar agama, dan fardu kifayah seperti belajar ilmu kedokteran, matematika, sains dan sebagainya. Sekolah yang terakhir adalah sekolah hanya sebatas teknis dalam belajar. Berhenti sekolah tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti belajar. Belajar harus tetap terpatri dalam diri umat Islam hingga ia terkubur di liang lahat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hadis yang lain yang menyatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
carilah ilmu mulai dari lahir sampai meninggal dunia, mulai dari keluar dari lubang rahim sampai masuk ke lubang lahat. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis kedua, yaitu tentang tujuan mencari ilmu. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada diskusi atau sesuatu yang penjelasan yang belum dipahami, boleh dilanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan, diajukan di pertanyaan di chat WA atau di media yang lain. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.